액션 let's go 저 건물을 찾으러 Udah mulai belum? Belum. Nunggu yang lain. Ya, makasih Bu. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Kasih, silakan masuk. Aku WA tadi. Masa? Abaikan saja. Kemudian merapat. Terima kasih. Ya silakan Bu. Silakan masuk. Yang tadi di dalam belum absen silakan. Yang tadi
Ibu pagi? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Memang tadi pagi Alfi berangkat dari rumah jam berapa? 7.15 Bu. Oh, 7.15. Kira-kira kalau berangkat dari rumah pukul 7.15, kalau masuknya di sekolah pukul 7, apakah Alfi tidak terlambat? Terlambat Bu. Jadi perbuatan Alfi itu benar atau salah? Salah Bu. Jadi terlambat itu perbuatan salah. Namun sebelumnya kita itu manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk memperbaiki perbuatan Alfi yang tidak benar, maka ibu akan memberikan sedikit solusi agar Alfi tidak datang terlambat lagi. Nah, sebelumnya ibu pengen tahu kenapa Alfi datang terlambat. Saya datang terlambat karena semalam saya tidurnya kemalaman. Kenapa? Karena saya main HP Bu. Oh, jadi kamu kemalaman karena main HP. Kamu tidur jam berapa? Jam 11 Bu. Nah, masih ingat nggak kesepakatan di kelas kita? Masih Bu. Apa itu? Datang tepat waktu. Nah, apa kamu yakin kesepakatan kelas kita itu? Yakin Bu. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih awal dan tidak main HP. Nah, kalau tidur lebih awal, kira-kira kamu tidur jam berapa? Jam 9 Bu. Oh, nah sebelumnya tidur jam berapa? Jam 11. Jam 11. Terus tidur jam? 9. Hari ini saya datang terlambat dan saya minta maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Tapi ingat ya, besok jangan diulangi lagi. Iya Bu. Saya yakin kamu pasti bisa untuk datang lebih awal lagi. Nah, sekarang kamu kembali ke kelas ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Haji SPD yang siang hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah Haji Al-Manfaat SPD yang berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Wamasek yang berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif di SMPN 7 Kampus Selatan. Yang sangat saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang terus bergerak dan terus mengupgrade pengetahuan serta ilmu-ilmunya dalam kancah dunia pendidikan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita, memberikan tauladan pada kita semua sehingga kita dapat mengenyam, dapat merasai sebuah zaman yang penuh dengan
sebuah zaman yang penuh dengan sinar ya, terang yang sehingga kita dapat menjadi pendidik-pendidik yang terus berjalan lurus untuk murid-murid kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, kita menghadiri undangan dari Ibu Prof. Hadayani dalam diseminasi budaya positif yang merupakan tugas beliau dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, di mana Ibu Prof. kali ini akan memaparkan mengenai tema-tema daripada budaya-budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Namun untuk mengawalinya, kegiatan siang hari ini agar berjalan lancar dan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, marilah bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kami mohon kepada Ibu Isawati untuk dapat memimpin dirijen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam dihaturkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan ini untuk melakukan diseminasi kegiatan budaya positif untuk aksi nyata 1.4 dan pada kegiatan Bu Probo sebagai CDP Angkatan 10. Pertama-tama Angkatan 9 maksudnya. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan pesan dari Bu Haja Lala, permohonan maaf bahwa beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena ada satu dan lain hal yang perlu beliau kerjakan. Yang kedua, kita berikan tepuk tangan
yang ketiga, saya harapkan kelak kemudian hari diseminasi ini bisa membawa perubahan untuk SMP Negeri 7 Tambun Selatan ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tak lupa saya juga memberi pesan kepada seluruh CGP Angkatan 9 lain agar kita bisa selalu kompak bersama-sama dan bersama dengan CGP Angkatan 2 juga, Angkatan 5, Ibu Dian dan Ibu Titin, kita bisa bersinergi bersama untuk membangun SMP Negeri 7 Tambun Selatan tercinta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Rani SPDMPD yang telah bersedia memberikan sambutan atau kesempatan dua kata-kata untuk makin menyemangati kita seluruh Dewan Guru dan seluruh CGP Angkatan 9 yang mungkin beberapa hari ini terus disibukkan dengan tugas-tugas yang luar biasa. Dan mari kita bersama-sama berdoa juga semoga CGP Angkatan 9 ini sehat semuanya, mampu menyelesaikan tugas sampai dengan modul 4.3 ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Probo Handayani SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah kita di SMPN 7 Tambun Selatan. Kami persilakan. Baik, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua rahmat, hidayah, inayah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa saya haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Haja Rani sebagai perwakilan kepala sekolah, kepada moderator Ibu Dian Fitriana, serta teman-teman semuanya atas kehadirannya dan kesetiaannya menantikan penampilan saya pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan semuanya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Lanjut ya Bu. Pertanyaan pemaniknya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Dengan anak, ya, yang pertama. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pertanyaan pemanik tersebut, Bapak Ibu semuanya apakah setuju? Setuju. Iya. Sebelum saya belajar di materi ini, saya setuju banget bahwa hal itu sangat membuat motivasi. Tetapi setelah saya sudah belajar tentang materi ini, jadi saya lebih tahu dan mengerti bahwasanya hal itu mungkin ada yang benar, ada yang enggak. Nanti kita pelajari bersama. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke SD dulu ya, Ibu. SD matematika ini sedikit saya berbagi tentang matematika. Sebenarnya mungkin sudah pernah, ada yang sudah pernah ya, sedikit saja. Melatih fokus ya sebelumnya ya. Nah, melatih fokus di sini diikuti ya. Yang pertama,
main dengan angka sebenarnya memilih satu angka yang pertama ya, konsentrasi kita pilih satu angka. Gak masuk ya sorry. Oke, boleh.
berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seperti itu arti disiplin. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sudah tertulis di profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Blosser pada Darwin Kontrol pada tahun 1984. Kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut David Johnson tahun 1998. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan institusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi dari eksternal ya, ketidaknyamanan ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi merasa mudah-mudahan itu karena bukan karena dari diri tetapi takut karena sesuatu hal ya. Selanjutnya motivasi eksternal selanjutnya bisa ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita melaksanakan disiplin ini karena ingin mendapatkan hadiah. Yang mana hadiah ini akan memotivasi dari eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti misal kita absen sama tidak absen, kadang-kadang kan itu bisa masuk di situ ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif yang ingin saya tampilkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau dari dalam diri ini mungkin akan timbul budaya positif yang diharapkan ya. Sebelumnya saya mau menampilkan sedikit video. Bapak Ibu, marilah kita saksikan video tentang pelaksanaan segitiga restitusi sebagai contoh untuk penyelesaian permasalahan di kelas ya. Ini salah satu yang ada di YouTube. Nanti juga akan saya tampilkan video contoh restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sofan. Saya adalah seorang guru di SDN Fakultas Anfal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada video kali ini saya akan berbagi salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Ibu dan bapak sekalian, pernahkah ibu dan bapak berpikir untuk meninjau kembali penerapan disiplin yang selama ini telah kita lakukan dalam membuat pasukan? Apakah penerapan disiplin yang kita lakukan sudah efektif
sudah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan? Ataukah sudah memberikan kepada murid? Sebagai seorang guru, tentunya kita harus tahu di mana letak posisi kontrol kita yang bisa kita terapkan dalam menerapkan disiplin di ruang kelas. Kondisi yang ada di lapangan masih banyak guru yang belum tahu apa itu proses kontrol, di mana posisi dirinya, dan apa yang akan dilakukan tempatnya, dan apakah langkah-langkah yang dilakukan itu bisa menghasilkan murid dengan bertanggung jawab. Ibu dan bapak guru hebat, berdasarkan pada teori Dr. William Glasser, terdapat 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Ibu dan bapak guru, salah satu program disiplin positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita adalah menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah itu merupakan sebagai upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya dalam penerapannya menjadi tantangan untuk mewujudkannya, dan hal yang paling dibutuhkan adalah proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dalam menerapkan segitiga restitusi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin dilakukan secara relevan atau memiliki hubungan dengan masalah. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang membuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan kita sebagai guru dapat melakukan posisi sebagai manajer dengan
tanggung jawab dan mandiri. Dengan menjalankan segitiga institusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan makna, dan sulit menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan atau dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Demikianlah video yang saya akan dulu, mudah-mudahan akan bisa nampak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video terkait dengan pelaksanaan segitiga distribusi. Nah, nanti akan saya beri satu contoh kegiatan segitiga distribusi dari saya yang pernah saya lakukan. Oke, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan segitiga distribusi saya di kelas. Kelanjutannya ada 2 video ya. Jadi saya potong tadi. Ini kelanjutan dari video tadi ya, setelah validasi kesalahan. Demikian tadi video kegiatan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Yaitu langkah pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya jadi dari video tadi
kembali ke peraturan kelas lagi ya. Peraturan kelas awalnya akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan berkembang menjadi lingkungan positif, dan lingkungan positif ini akan membentuk budaya positif. Nah, apabila kita melakukan ini di sekolah, budaya positif di sekolah akan terlaksana. Dengan dasar sebagai peraturan di kelas. Nah, peraturan kelas ini akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita di dalam kelas bersama anak-anak. Dari keyakinan kelas tersebut akan menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif akan menghasilkan budaya positif di sekolah. Nah, ini ada sedikit cara membuat keyakinan kelas ya. Kita lihat ya, Bapak Ibu guru semuanya, aksi pembuatan keyakinan kelas. Tujuannya untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus selanjutnya nanti akan diberi langkah-langkahnya, yaitu yang pertama tanya pada murid, yang kedua ambil kesimpulan dari ide murid, yang ketiga ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Nah, setelah itu kita tulis di kertas, nanti hasilnya kita tempel bersama-sama. Jadi kalau bisa yang menempel hasil keyakinan kelas adalah murid-murid kita, agar murid-murid kita merasa memiliki peraturan keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas akan dilaksanakan dengan baik, sehingga keyakinan kelas ini akan mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang baik. Ini adalah salah satu hasil keyakinan kelas yang ditempel ya bersama-sama dengan murid. Kita lihat. Setelah keyakinan kelas dibuat murid, ditempel salah satu murid, dengan kebersamaan mereka bisa memberikan umpan balik setelah membuat keyakinan tersebut. Demikian tadi contoh pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, Jadi keyakinan kelas itu kita bikin bersama-sama di kelas. Boleh per mata pelajaran, boleh dengan wali kelas. Ada keyakinan kelas dengan per mata pelajaran, dan ada keyakinan kelas dengan wali kelas. Wali kelas itu bisa memiliki power di kelas. Kemudian kenapa di situ ditampilkan yang menempel hasil keyakinan kelas adalah siswa, agar siswa mau merasa memiliki. Jadi kalau bisa itu bukan kita yang menempel, tetapi murid, biar dia merasa menghargai. Jadi tidak usir, jadi anak-anak tidak akan usir karena itu hasil karya mereka untuk ditempel di kelas. Kalau gurunya yang menempel, pasti nanti suatu hari apa sih itu, biar lupa gurunya, jadi dicopot. Kalau yang menempel siswa, boleh bikin pakai stiker apa itu? Stiker. Nanti mereka ingat terus tulisan. Jadi dari tulisan siswa kalau bisa. Jadi tidak diketik. Selanjutnya, nah di sini kesepakatan kelas dan peraturan. Yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar atau kegiatan, aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Untuk yang putih, kesepakatan kelas
peraturan kelas. Ya. Nah, seperti lanjutannya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan, mungkin seperti peraturan di perpustakaan. Untuk keyakinan kelasnya adalah bisa masuk ke tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Nah, keyakinannya bisa menghormati orang lain. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa masuk ke keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa masuk menghormati orang lain? Karena di situ ada guru yang mau masuk ke kelas, ya. Jadi kita bisa menghormati, menanamkan rasa menghormati orang lain. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Bisa ke keyakinan rasa keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Masuk ke keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Terus bergantian atau menggiliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian seperti contoh gunakan masker. Masuk ke keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Masuk ke keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian hukuman, ya. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita susah menghapus sakit hati orang lain. Kemudian untuk konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, hukuman ya. Kemudian untuk konsekuensinya, anak akan menghargai disiplin. Hukuman paksaan, stimulus tanggapan. Jadi mereka kalau dihukum dengan paksaan itu konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar untuk menyakiti diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, di sini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan untuk hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah kebebasan, terakhir kesenangan. Nah, ada beberapa contoh. Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka nyanyi dan senang menyanyi. Ini adalah kebutuhan apa? Masuknya? Masuk yang mana? Kesenangan, ya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku memakai jaket yang baru. Ya, masuk ke? Ya, hati saya dan rasa diterima. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Yang pertama adalah langkahnya adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan kita punya masalah dengan satu siswa di luar kelas kita stabilkan stabilitas dulu. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang salah dibuatnya, dia akan memberikan cerita apa yang membuat dia salah.
Kemudian dari salah ini kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Baru mereka akan memberikan umpan balik ke menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya kita lihat disiplin positif selanjutnya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Disiplin positif yang mana ini dari sampel dari UNICEF ya. Kemudian jadi kesimpulannya di sini ada teori disiplin positif. Teori disiplin kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai apa yang sudah dicita-citakan sebagai nilai yang dihargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Terus untuk nilai-nilai ini bisa sebagai nilai kebajikan universal. Dan nilai kebajikan universal ini bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menangani kolaborasi dan konsumsi, menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya berharap semua di guru-guru SMP Negeri 7 Tambun Selatan adalah berperilaku sebagai manajer.
Segitiga restitusi yang sudah dicontohkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini digariskan untuk memasuki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa, diterima, kesenangan dan kebebasan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Oke, Bapak Ibu, dengar dari pemaparan Bapak Adayani, setelah semua materi disampaikan, kami mohon minta refleksi ya untuk masukan juga kepada Ibu Adayani. Saya berharap banget Bapak Ibu mau memberikan refleksi hasil pemaparan saya. Mungkin ada yang mau memberikan refleksinya, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tadi sesuai dengan saya ingin memberikan sedikit refleksi yang sudah dikatakan oleh Ibu Bobo tentang di budaya disiplin positifnya dengan beberapa teori dan artinya segitiga restitusi dan pemaparan dari beberapa video yang sudah ditayangkan. Dengan seperti melihat pemaparan tersebut, saya yakin bahwa hari ini alhamdulillah saya sudah mengerti bahwa kalau dengan adanya disiplin positif akan membuat anak menjadi bisa mengeksplor apa yang ada dalam diri anak tersebut, bisa menggali potensi apa yang ada di dalam diri anak tersebut, bukan menyalahkan terhadap masalah yang dia hadapi, dan bukan saling menyalahkan pada temannya jika dia menghadapi suatu masalah. Dengan informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Romo tadi, sedikit banyak memberikan kita pengetahuan bahwa dengan demikian kita harus menerapkan disiplin positif pada anak supaya anak itu bisa mungkin dengan dirinya setelah bebas dari masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa mendedikasikan kompetensinya sedalam-dalamnya untuk kebutuhan hidup yang kepada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Birti. Mungkin ada yang mau memberikan refleksinya satu kali lagi, satu orang lagi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu Romo Handayani, saya sangat mendapatkan ilmu yang begitu banyak, terutama dalam penyelesaian masalah
bergerak untuk lulusan-lulusan terbaik. Baik, demikian Bapak Ibu Guru kegiatan kita pada siang hari ini dalam seminar MGMP sekolah ataupun pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Prohandayani SPD yang merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Dari pemaparan dan refleksi yang telah beliau lakukan, semoga saja dapat membawa energi positif, membawa motivasi lagi agar kita seluruh guru-guru SMPN di Kota Selatan bisa membawa murid-murid kita menjadi murid-murid yang lebih bermutu, lebih berkualitas sehingga mampu bergerak untuk perkembangan zaman ke depannya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari bersama-sama kita ucapkan jalan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.